Kalau dapat saya pertanyaan begini, pas nampak saya yang agak-agak sulit, saya lewatkan. Jadi tak nampak bodoh saya. Itu tips juga itu. Makanya banyak orang, Ustadz Somad tuh hebat kali gitu dia. Setiap pertanyaan itu dia tak tahu, yang tak bisa tuh saya lewatkan. Ini rahasia nih saya buka cuman di PTP 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati keluarga besar, pejabat, pegawai PTPN 4, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fardhu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengkhususkan 1 bulan 7 titik untuk tausiah di Pekanbaru dan sekitarnya. 2 titik sebelum sholat Jumat, sholat Jumat, setelah Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, dan Sabtu siang. Pekan kedua, bulan ini, pekan pertama dimajukan, dipercepat. Termasuklah subuh Sabtu ini kita bisa berjumpa di masjid. Bagi saya masjid ini bersejarah karena saya pulang ke Pekanbaru bulan Agustus 2008, bulan Ramadan. Saya selalu sholat di sini bersama almarhumah ibu saya. Jadi kalau saya rindu dengan almarhumah, saya zuhur-zuhur mampir ke sini karena dulu kami selalu sholat di sini. Masjid ini strategis di pinggir jalan, bagus, dingin, apalagi siang Ramadan banyak orang tidur di sini. Saya ada kajian rutin di sini. Dulu setiap siang dan setiap Ramadan saya selalu diberikan kesempatan Ustadz Matondang dari tahun 2008 sampai sekarang. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa tersambung insyaallah. Tahun 2009 saya diminta oleh Ustadz Dr. Johar Arifin untuk mengisi pengajian di Masjid Islamic Center Bangkinang Selasa subuh. Waktu itu ketua MUI Kampar Ustadz Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Pesan beliau, Ustadz Somad bacakan kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri. Isinya hadis-hadis. Targhib motivasi beramal, tarhib ancaman. Lalu saya mengkaji kitab itu sampai akhirnya berubah bupati, nama saya pun tak masuk lagi. Biasa itu. Nah, lalu kemudian itulah kenapa buku ini saya lanjutkan waktu terbentuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Buku ini terus kami kaji dan sekarang sudah sampai subuh ini pada hadis yang ke-296. Nama kitabnya kalau mau dibeli atau di-download, At-Targhib wa Tarhib, ancaman dan motivasi. Nama penulisnya Imam Al-Munziri. Kitab aslinya terlalu tebal, 1000 halaman. Lalu datang Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, diringkas menjadi Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Sekarang kita masuk hadis. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri bisanadihi. Imam Al-Munziri dengan sanadnya meriwayatkan sampai kepada seorang laki-laki namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa. Jadi kalau ibu bapak ingin punya anak yang gagah perkasa, kasih dia nama Usamah. Nama anak saya Usamah, Ustadz Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Usamah bin Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Datang orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat.
Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak angkat itu kepada ayah kandungnya. Nah, jadi kalau ada bapak ibu mohon maaf punya anak adopsi, anak angkat, jangan dipakaikan di akte, di KTP-nya bin kita, pakai bin asli bapaknya. Anak angkat saya ini Pak Ustadz tak tahu bapaknya, karena saya pulang sholat subuh dapat kardus depan rumah, tak mungkin bin kardus. Nah, pakai bin Abdillah, anak hamba Allah. Abdillah, Abdurrahman, asalnya Abdul Somad, anak hamba Allah. Tak boleh pakai bin nama kita, karena itu pemalsuan nasab. Nanti orang menyangka anak kita, tiba-tiba nanti pembagian harta warisan. Adopsi anak bagus, tapi ada 3 poin yang tidak bagus menurut Islam. Yang pertama, anak angkat dipakaikan nasab bin bapak angkat, tak boleh, haram. Apalagi anak perempuan, nanti diwalikan pula waktu nikahnya, waktu mati dapat warisan pula. Yang kedua, banyak bapak angkat menulis wasiat, semua hartaku untuk anak angkatku kalau aku mati. Adapun adik-adikku, selop sendalku pun jangan kalian kasih ke dia. Tak boleh. Maka ahli waris tetap mendapatkan. Kalau kita mau menyelamatkan anak angkat, kasih dia wasiat atau hibah. Beda hibah sama wasiat. Aku hibahkan tanah itu 2 hektar untuk anak angkat, langsung pindah nama. Tapi kalau wasiat menunggu meninggal. Nah, makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena itu tak langsung dapat, nunggu dia meninggal. Kalau yang menerima ini mati duluan, batal wasiat. Nah, jadi kalau mau ada orang ngasih, Ustaz Somad saya mau ngasih wasiat ini, hibah aja lah Pak, saya khawatir tak siapa dulu nanti ya. Yang ketiga yang berbahaya tentang masalah anak angkat ini adalah ketika anak angkat sudah menganggap macam ayah kandung, emak kandung, lalu di rumah dia membuka aurat. Kalau kebetulan anak angkat itu perempuan, maaf cakap, nampak betisnya, nampak lengannya, nampak rambutnya, padahal itu haram bagi ayah angkatnya. Tak boleh berdua-duaan dia di rumah. Banyak kasus berawal dari anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Ibu pun hati-hati, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ingat, yang di rumah itu buaya darat. Buaya ini bisa kita berkawan kalau pas dia kenyang, bisa. Kenapa dia patuh ke pawang? Karena disumbatkan 1 ekor ayam, kenyang dia. Kalau pas dia lapar, dimakannya juga itu. Nah, maka hati-hati, waspada. Nah, Nabi ini punya anak angkat namanya Zaid. Zaid bin Muhammad kata orang. Akhirnya panggil dia menurut ayahnya. Maka Zaid bin Harisah. Zaid ini punya anak namanya Usamah. Usamah ini diangkat Nabi jadi panglima perang umur 18 tahun. Anak sekarang umur 18 tahun sibuk minta paket 4 giga. Muhammad Al-Fatih jadi panglima perang menaklukkan Konstantinopel, 3 riwayat karena berbeda tahun lahir. Ada yang menyebut 19, ada yang menyebut 20, ada yang menyebut 21. Muhammad Al-Fatih jadi penakluk panglima perang 19, 20, 21. Usamah bin Zaid jadi panglima perang 18. Sekarang ditanya anak-anak muda ini, berapa umur kau? 22. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Nah, inilah yang meriwayatkan hadis ini namanya Usamah bin Zaid, cucu Nabi dari anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Jadi kalau menyebut nama sahabat itu radhiyallahu anhu. Dulu kalau salat tarawih di sini, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih begitu lagi Ustaz nonton dong? Karena sebagian masjid udah tak boleh lagi bid'ah. Padahal itulah cara ulama ahlus sunnah untuk mempertahankan ahlus sunnah. Karena kalau tidak,
Syiah melaknat semua sahabat. Abu Bakar laknat, Umar laknat. Makanya salah satu ciri Masjid Ahlus Sunnah di kaligrafinya itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak ada. Ada Utsman. Utsman. Abu Bakar. Untung ada. Kalau tak ada curiga juga kita di Masjid Syiah. Begitulah cara ulama Ahlus Sunnah, ditulis nama Abu Bakar dan dilantunkan. Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena Syiah punya doa namanya doa laknat sanamai Quraisy, melaknat dua berhala Quraisy. Yang dia maksud dua berhala Quraisy Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu setiap selesai sholat subuh dilaknat. Allahumma la'an sanamai Quraisy. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Riau Indonesia dari Syiah. Radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, siapa yang dikasih kebaikan, siapa yang dibuatkan kebaikan. Saya subuh ini dibuatkan kebaikan. Subuh tadi disambut, sampai ke dalam dikasih teh, minum, makan kue. Jamaah belum, saya udah. Lama saya di ruang tadi. Siapa yang dibuatkan kebaikan, maka gimana cara membalasnya? Faqala li fa'ilihi, maka ucapkanlah pada orang yang berbuat baik kepada kita itu ucapannya jazakallahu khairan. Jaza Allah, jaza balas, ka engkau, jazaka membalas engkau Allah. Cara menerjemahnya, Allah membalas kebaikan engkau khairan, dengan kebaikan. Yang paling bagus dibalas yang sama. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Kalau tidak sanggup membalas, doakanlah. Bagaimana cara mendoakannya? Jazakallah khairan. Kalau perempuan, jazakillah khairan. Kalau dua orang, jazakumallah khairan. Kalau banyak, jazakumullah khairan. Kalau ragu, tak usah berbunyi. Karena kalau berbunyi ragu, jazakallah, jazakillah, ya jazakillah. Apa yang kau cakapkan tadi? Aku mendoakan kau. Kenapa enggak kau baca kuat? Aku takut riya, untuk menjaga hatiku. Padahal dia tak tahu salah. Faqad ablagha fis sana, siapa yang sudah mengucapkan jazakallahu khairan, faqad ablagha fis sana, maka dia sudah cukup untuk memberikan balasan dengan kata-kata pujian. Ini menunjukkan Islam ini agama yang merespon orang lain. Orang buat baik pada kita, jazakallah khairan. Orang menawarkan sesuatu pada kita, barakallahu fiik. Lahir anaknya, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Datang kita acara nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Meninggal saudaranya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersin dia, yarhamukallah. Sekarang kita di zaman orang yang not responding, tak ada merespon. Kasihnya kue, diam aja. Bilang enak pun tidak. Ada sekarang komunikasi orang sekarang sudah miskin respon. Duduk di kursi yang sama, di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, nasibnya sama karena sama-sama delay. La salam wala kalam. Duduklah di situ. Pingsan yang satu ini bukan ditolong, dipoto pula. Ada orang pingsan, di komen sama yang lain, kesian, kesian, kesian. Mau dibawa kemana hubungan kita? Makanya Islam ini mengajarkan kita komunikasi yang baik. Kalau jumpa sama orang, siapa yang paling mulia? Jumpa saya dengan orang PTPN 4. Dulu seingat saya PTPN 5 ini, berubah jadi 4. Nah, macam eselon 2, eselon naik. Jumpa
Yang paling mulia kalau berdua jumpa, man awwalu man yabda'u bisalam. Yang pertama kali mengucapkan salam, itulah orang paling mulia. Jadi kalau saya jumpa sama jamaah itu duluan mengucapkan salam, dia lebih mulia di pandangan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Makanya kalau saya jumpa sebelum dia salam, saya duluan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena banyak orang menganggap aku kan bos, aku kan pejabat, aku kan orang kaya, ngapain aku duluan mengucapkan salam? Enak aja. Kalianlah yang mengucapkan salam ke saya. Dalam Islam, siapa yang merespon duluan? Macam mana waktu ketemu wajah cerah? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik. Antalqa akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Jangan jumpa sama orang muka ditekuk macam jeruk purut dipijak gajah. Hancur. Ketika jumpa bersalaman, ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Tahaddu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Berbagi hadiah, tak bisa ngasih hadiah, mengucapkan terima kasih, syukran, dibalas dengan afwan. Diberi sesuatu kebaikan, mampu membalas, balas. Tak bisa membalas, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jaza, membalas. Ka, engkau. Allah, Allah. Khairan, kebaikan. Semoga Allah membalas perbuatan baikmu ini dengan kebaikan. Ketika kita mendoakan saudara kita, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini, Allah membalas macam yang kau doakan untuk saudara. Ada 3 orang diundang ke istana raja. Datang raja, dikasih pulpen, pena. Kata yang satu, kok tahu begini nggak datang aku tadi. Masa ke istana cuma dapat pulpen. Kata yang kedua, jadilah ada alat nulis daripada nggak dapat sama sekali. Kata yang ketiga, aku bukan melihat penanya, yang kulihat adalah siapa yang memberinya. Maka nanti ketika aku pergi ditanya orang, itu pena dari mana? Ini pena dari raja. Jadi kita kalau dikasih orang sesuatu, jangan kita tengok bendanya. Kalau macam ini banyak di pasar pagi Arengka. Begitu lamanya kita berkawan, inilah yang bisa kau kasih. Tapi yang kita tengok adalah respon dia sudah berbuat baik kepada kita, maka kita doakan dia, jazakallahu khairan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Ini menunjukkan bahwa satu hadis itu banyak riwayat. Riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Tak bisa kita mengatakan hanya satu riwayat. Tidak. Dalam riwayat lain, man uliya ma'rufan, siapa yang diberi perbuatan baik, au usdiya ilaihi ma'rufan, siapa yang diserahkan suatu perbuatan baik. Lafaznya berbeda, maknanya sama, intinya ada orang buat baik sama kita. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Jangan sekali itu maksudnya jangan lakukan. Banyak anak-anak sekarang tak paham. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Maksudnya kita ulang berkali-kali Pak Ustaz. Jangan sekali maksudnya sekali pun jangan. Itu maksudnya. Nahwahu atau seperti itu. Di mana hadis ini bisa kami dapatkan? Rawahu Tirmidzi. Hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Wa qala, dia berkata, hasanun gharib. Hadis ini statusnya hasan. Berapa level hadis? Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, habis. Sahih, hasan, dhaif. Tapi kata adanya hadis maudhu. Hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu itu hadis palsu. Contoh hadis palsu, al-bazinjan syifaun min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar laku dibilang itu. Wa saqata min ba'din nusah. Hadis ini tidak terdapat di sebagian naskah. Warawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir.
Fis Shaghir, dalam kitab Mu'jam As-Shaghir 3, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Shaghir, yang pertengahan Al-Mu'jam Al-Awsat. Mukhtasaran, secara ringkas, tidak panjang. Idza qala ar-rajul, kalau ada orang yang berkata, jazakallahu khairan, Allah membalas kebaikanmu, faqad ablagha fi tsana, maka dia sudah cukup dalam memberikan balasan pujian kata-kata. Bisa membalas dengan yang sama, bagus. Tak bisa balas yang sama, ucapan. Tak bisa ucapan, senyuman. Senyum pun tak bisa, mati aja lah. Masa serendah itu tak bisa kita membalas perbuatan kebaikan orang. Itu hadis 296. Saya menyampaikan hadisnya setengah jam, setengah 6 sampai jam 6. Dari jam 6 ke setengah 7 saya jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti pas setengah 7 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat masing-masing. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Waktu bapak ibu sedang sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang diam-diam. Nah, kalau tak gitu payah saya pulang. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, majelis, kabarnya pengajian subuh Ahad di masjid ini dulu sudah terlaksana karena satu dan lain hal off. Mudah-mudahan subuh Ahad nanti berlanjut lagi insyaallah. Karena masjid ini strategis di tengah kota, jalannya bagus, tempat parkir ada, mubazir kalau tidak dimanfaatkan. Undang ustadz-ustadz kita dekat dari kantor MDI 1000 ustadz, mintakan Ahad subuh, karena masyarakat ini kalau tidak dikawal dengan pengajian ini semua pergi ke Car Free Day pakai celana pendek, lari 2 kali putar, makan 3 mangkuk. Kok tahu Pak Ustadz? Saya pun jalan juga di situ. Hadis 297, wa anil Ash'ath, dari sahabat Nabi namanya Ash'ath bin Qais radhiyallahu an, Allah meridai dia. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, inna ashkaran nasi lillah, orang yang paling bersyukur kepada Allah di antara kita yang ramai ini, siapa orang yang paling bersyukur kepada Allah tabaraka ta'ala? Ashkaruhum linnas, orang yang pandai berterima kasih kepada manusia. Siapa yang paling pandai berterima kasih kepada manusia, itulah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Sekarang banyak orang tak tahu berterima kasih. Dikasih hati minta, banyak juga yang mengalami. Macam membesarkan anak buah ya Pak Ustadz, udah besar kita dimakannya. Tak pandai membalas budi, kacang lupa kulitnya, karena memang sekarang kacang tak berkulit, berbungkus. Begitulah sekarang. Banyak orang berkata di zaman sekarang, kalau berbuat baik siap-siap macam melepaskan anjing terjepit. Sudah lepas kita kena gigit. Aku Pak Ustadz, tobat aku berbuat baik. Ada saya jumpa orang gitu. Orang biasanya tobat narkoba, tobat zina, dia enggak, aku tobat berbuat baik nih Pak Ustadz. Enggak ada aja baiknya Pak Ustadz. Sebaik apapun kita jelek aja. Nah, maka bagus aku tak usah berbuat baik. Kalau bisa kita berbuat baik bukan karena respon orang. Saya bertamu ke rumah orang di Bogor, tertulis di pintu rumahnya, meminjamkan uang menambah musuh. Cocok juga ini kan. Nah, itu foto saya di depan rumahnya, foto saya posting di Instagram. Di komen orang, betul. Begitulah manusia zaman sekarang, melilit macam ular sawah. Zaman dulu anjing jadi kawan, zaman sekarang kawan jadi siapa orang yang paling bersyukur kepada Allah? Bukan orang yang mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bukan itu orang yang paling bersyukur. Orang yang pandai berterima kasih kepada manusia.
Aku terima kasih banyak ya Pak, terima kasih banyak. Nah, inilah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak terima kasih kepada manusia. Gimana cara kita berterima kasih? Ya, macam mana cara berterima kasih? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain adat, lain tradisinya. Macam-macam tradisi orang. Kami mau mengucapkan terima kasih sama Pak Ustadz, kata mereka. Lain daerah itu lain cara dia mengungkapkan terima kasihnya. Pergi saya ke Aceh. Di Aceh itu cara orang Aceh berterima kasih karena Ustadz udah mau datang. Dibuat acara, didudukkan saya di pelaminan. Saya sangka mau akad lagi. Duduk. Habis itu diambil mereka daun-daun kayu diikat, diambilkan, dicucukkan, disiramkan. Namanya pesejuk. Duduk ya Ustaz, kami mau buat pesejuk dulu. Nah, duduk saya, siramkan mereka. Oh, begini cara orang Aceh berterima kasih. Ada pulut kuning. Semua yang salaman tuh menyuapkan pulut. Hah? Pas kita tengok pucat nih, mak gawat ini. Oh, begitu cara orang Aceh. Nah, ini Pulau Sumatera nih. Habis dari Aceh, turun ke bumi Minangkabau. Lain pula cara orang Minang nih menyambut. Disambut saya ting 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 ting. Kosong, tak ada isinya. Rupanya gulanya di dalam. Ustadz Abdul Somad tibo ke bumi Minangkabau bukanlah Ustadz luanan diundang. Inyo adalah anak kemanakan awak nan dirantau pulang kembali ibarat air lawi nan suri kadare. Nyo pulang balik ke pantai ke tampek nenek mamaknya. Disambut, dibawakan orang tulah tepak sirih. Ke saya duluan, saya ambil sirih tadi satu, saya kunyah, baru berbisik Pak Bupati, Pak Ustadz sikit aja disobek. Awak ada sempat masuk sini mau. Pertama kali saya datang. Oh, begitu cara orang Minangkabau. Terbang ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan dibisikkan panitia, Ustadz nanti turun Ustadz dari airport itu dikasih orang parang panjang begini panjang, terus Ustadz tebaskan ke tebu hitam, nanti dipasang orang tuh tebu hitam, Ustadz potong baru Ustadz bisa lewat. Wah, kalau sempat tak putus tebunya, sakitnya tak seberapa, malunya ini kan. Keluar berita Ustadz Somad tak bisa memotong tebu, hilang harga diri kita kan, mesti putus. Begitu turun tebas Ustaz, oh putus. Oh, begitu cara. Terbang ke Papua sampai di Sorong, sampai di Papua lain pula cara saudara kita di Papua tuh membalas. Sampai di airport Papua dikasih mereka piring sebesar ini gambar burung kasuari. Apa ini Pak? Injakkan kaki Ustaz ke situ. Oh, dipijak piring tadi. Piring. Nah, habis itu dibawa pulang. Ada piringnya di rumah. Nanti kalau Bapak Ibu. Ada saya sangkutkan. Dipasangkan topi burung kepala di atas kepala. Begitulah cara bersuku di Indonesia ini unik. Bahasanya beda, cara berterima kasihnya beda. Luar biasa. Nah, jadi kekayaan dan kita bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana cara berterima kasih, bersyukur, itu lain daerah lain. Kalau di tempat kita orang pulang haji, orang rumah baru, orang mau nikah, ada namanya tepung tawar di lembaga adat Melayu. Itu juga sebagai ungkapan cara berterima kasih kepada keluarga, kepada saudara. Intinya, substansinya adalah menyambung tali silaturahmi. Hadis yang terakhir, wa fi riwayatin, dalam riwayat, la yashkurullah, orang tidak dianggap bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Kalau ada nampak ada orang sholat tahajudnya rajin, zikirnya banyak, atam Quran, tapi tak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka kita ini, kalau ada orang pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa, hutang budi dibawa mati.
Ingat-ingat budi baik orang sama kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau disebut dalam hadis Ahmad, itu maksudnya Imam Ahmad bin Hambal, imam yang keempat. Pertama Hanafi, kedua Maliki, tiga Syafi'i, empat Hambali. Namanya Ahmad. Yang nanti ditanya orang, Ahmad mana nih? Pak Ahmad Rohul, bukan? Ingat karena ada Bang Ustadz Azhar. Itu hebatnya Masjid PTP ini. Ada penanda habis waktunya. Maksa. Kadang jamaah ini risau, kapan lah Ustadz ini selesai? Kan? Nah, tapi kok di sini asal berbunyi selesai. Mohon maaf Ustaz. Ada masjid di Harapan Raya, belok kiri, itu dipasang orang tuh lampu 3, hijau, kuning, merah. Saya sangka meja ini bekas Dewan Hakim MTQ. Jadi saya tanya pengurus, Pak, ini meja Dewan Hakim? Bukan Pak Ustaz, karena beberapa Ustaz ini tak tahu dia berhenti ceramah. Jadi kami pasang, asal lewat sedikit hidup kuning, net gitu. Asal udah habis waktu hidup merah, net gitu. Pas saya di situ tak hidup. Dia tanya, kenapa nggak kalian hidupkan? Segan kami sama Ustaz. Ya. Oh, ada juga segan kalian ya. Alhamdulillah. Sebagaimana janji saya sampai jam 6:05. Sekarang saya jawab beberapa pertanyaan ini. Saya di mana-mana bertanya itu memang saya minta pakai kertas. Kenapa? Karena banyak orang dapat mikrofon nih, dia pula ceramah jadinya. Tak kemana-mana ceritanya. Nah itu. Yang kedua, kalau dapat saya pertanyaan begini, pas nampak saya yang agak-agak sulit, saya lewatkan. Jadi tak nampak bodoh saya. Nah, itu tips juga itu. Makanya banyak orang, Ustadz Somad tuh hebat kali gitu dia. Setiap pertanyaan itu dia tak tahu, yang tak bisa tuh saya lewatkan gitu. Ini rahasia nih saya buka cuman di PTP 4 ya. Kalau di tempat lain mana saya buka kan kelemahan saya kan. Nah itulah ya. Nah sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Begitulah seriusnya jamaah mengetikkannya, memperintkannya. Memang orang niat mau belajar, tiba-tiba kita sepelekan tak kita jawab. Cuma sakit hati dia. Jadi begini Pak Ustadz, mak belum apa-apa udah jadi begini. Itu langsung, tak ada salam, jadi begini gitu. Jadi gini, aku udah nikah dari, pakai aku pula. Kalau kita dulu sama Ustadz tuh saya, segan kita pakai aku kan. Memang orang sekarang nih kasar perasaan. Aku udah nikah Desember 2019. Selama 4,5 tahun nih masih tinggal sama orang tua. Kalau bisa kalian jangan nikah. Jangan tinggal sama orang tua dan mertua. Habis nikah itu carilah rumah-rumah kontrak. Ustadz ngomong aja enak aja gitu, mentang Ustadz kan nggak pernah ngontrak. Saya ngontrak dulu di sini, dulu ada rumah petak. Saya pulang Agustus, September, Oktober rumah saya belum siap di Sukakarya. Saya tinggal rumah petak. Saya bawa keponakan saya, istri saya lewat sini. Disinilah aku ngontrak sama almarhum Mahmad. Jadi ngontrak itu tidak hina. Jadi nikah jangan kalian, karena kalau di rumah nanti kalian akan didikte, tak tahan, macam Tom and Jerry dia di rumah. Jadi usahakan bilang sama dia, aku bukan tak sayang dengan kalian mak ya, tapi izinkan kami mandiri, kami mau ngontrak sana, izinkan kami. Jadi belanja cemana? Belanja kirim juga lah. Biar supaya bisa kalian hidup. Akhirnya bulan Juli 2024 saya beli rumah KPR subsidi take over, masih sisa 5 tahun lagi. Sebenarnya saya juga nggak mau ambil rumah yang masih ada utang ke bank, takut riba. Tapi keadaannya bikin saya dan suami akhirnya ambil rumah itu dan udah saya tempati juga. Saya juga berniat buat nabung dan cepat-cepat lunasi hutang di banknya.
terus. Masalahnya sekarang saya kadang overthinking. Saya takut Allah cabut keberkahan di hidup saya gara-gara utang bank ini. Saya takut terputus dari Nabi Muhammad karena dosa riba ini. Saya minta nasihatnya. Akad jual belinya sah, bukan batal, bukan fasid. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ada aset yang bisa dijual untuk menutupi utang ini, tanya ke bank. Ini kan 5 tahun lagi, ya bisa tak kubom ini? Katanya bisa, tutup kan bisa. Nah, ada yang bisa dijual, entah petak tanah, entah apa, tutupkan ini bisa. Tak bisa Pak Ustaz, kalau saya letupkan sana meledak Hiroshima Nagasaki. Kalau meletup satu ini meletup semua. Cicil aja sampai lunas. Cicil sampai lunas, akad jual belinya sah. Bagi yang belum, jangan transaksi riba. Bagi yang sudah, cicil sampai lunas. Kok ada yang bisa dibom semakin cepat lebih baik. Macam mana ini kalau aku buat 2 tahun aja? Bisa, tapi tingkatkan bayarannya. Buat 2 tahun. Macam mana sekali? Bisa, tutup sekian juta, tutup. Tak bisa, tetap ikuti sampai lunas, selesai. Jangan buka lagi riba. Beralih ke bank syariah, BRK Syariah, Bank Riau Kepri Syariah. Kita orang Riau, tinggal di Riau, pakailah, hidupkanlah bank syariah kita. BRK itu perjuangan orang Riau, sudah 100% syariah. 3 bank di Indonesia ini BPD-nya yang syariah. Yang pertama Bank NTB, yang kedua Bank Aceh, yang ketiga Bank Riau Kepri. Bangga tidak bangga jadi orang Riau? Nah, beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Jangan lagi pakai bank konvensional. Alah, Ustaz Somad itu ngomong-ngomong, kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional saya datang, saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang konvensional. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram diminum. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustaz. Enggak, saya bilang haram makan di bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini ketuanya Ustaz Al-Nabinar. Karena itu, macam mana kalau Bapak Ibu menyimpan duit 10 miliar di bank konvensional, dapat bunganya? Bunganya tak boleh dibiarkan di bank itu. Bunganya itu diambil, tapi jangan dibawa pulang ke rumah. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kenapa Yayasan Tabung Wakaf Umat? Karena ini beasiswa gratis untuk siswa. Nah, dikasih. Tapi kalau mau ngasihkan duit riba begitu atau duit sogok pilkada kemarin, kasihkan aja, bilang sama Ustaz Al-Nob, ini ada duit. Udah, jangan pula begini Ustaz Al-Nob, ini ada beberapa duit haram ini. Kasihkan aja ya, Ustaz. Udah. Ini begini Ustaz Al-Nob dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, tujuan kedatangan kami ini ada beberapa duit haram. Ini yang dari calon bupati kemarin, ini yang dari calon gubernur, ini yang pil-pilek, tak usah, kasihkan aja semua. Kita pun yang menerima tak usah pula tanya-tanya ini halal apa haram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barangkali admin tahu atau tolong tanyakan ke Ustadz Abdul Somad di mana tempat hijrah beliau di akhir zaman sebelum terjadinya dukhan. Tidak aja ditanya orang. Turun dukhan itu asap. Begitu turun dukhan asap, semua orang baik-baik di dunia ini meninggal. Jadi kita insya Allah selamat dari huru hara hari kiamat. Karena sebelum salam Sahih Muslim 5, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya, itu selamat, wa min fitnatil wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kita insya Allah kalau beriman beramal soleh tak merasakan huru hara hari kiamat.
Kita sudah, waktu turun awan dingin itu kita mati semua. Husnul Khatimah semua, insya Allah. Ustadz mau hijrah kemana? Saya tetap di sini. Saya tetap di Rimbo Panjang, tidak akan hijrah kemana-mana sampai mati saya di sini. Waktu saya lulus PNS dosen 2008 bulan November, lulus saya dosen. Di tahun yang sama saya diterima di KUPUS, College University Perguruan Agama Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Saya tanya emak saya, "Mak, aku dua pilihan, aku jadi dosen di UIN atau aku jadi dosen di Brunei." Apa kata emak? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, lebih bagus lagi di kampung kita. Kau tetap di Riau. Memang betul, batu terus. Sampai sekarang hujan batu. Baru saya paham logika emak. Saya berpikir, kalau ku pilih dulu yang Brunei, jadi dosen saya di Brunei, siapa yang masuk ke Talang Mama? Siapa yang masuk ke Bagan Benil? Siapa yang tabligh akbar? Logika orang tua itu memang kadang mereka dapat firasat. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah. Kalau untuk diri saya sendiri lepas. Kalau saya jadi dosen di Brunei Darussalam, dapat rumah dinas, mobil dinas, bini dinas, selesai kerja saya, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus. Tapi mati. Tapi ketika saya di sini, saya merasakan kepuasan batin. Setahun kami 3 kali keluar. Ke Bagan Benio bisa kami bangun pondok, sudah siap. Ke suku Talang Mama, ke suku Akit Pedalaman. Sekarang Ustadz Alnok buka 1 tahun laki-laki 25 orang gratis. 25, 25, 25, 150. Tempat saya yang perempuan 25, 25. Duitnya dari mana Pak Ustadz? Channel Ustadz Abdul Somad Official YouTube itu 1 bulan duitnya berkisar antara 100 sampai 120, kadang 150. Itu semuanya habis untuk beli beras, minyak, gaji guru, bayar listrik, habis. Maka saya sakit hati kali kalau dituduh orang, itu Somad tuh beli mobil baru duit YouTube itu. Dari mana kau tahu? Ku dengar bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Mau kusumbatkan aja muncungnya ke knalpot. Datang kalian ke pondok tuh, tengok, tanya adminnya dari mana kalian dapat duit. Nah, maka bapak ibu nanti pulang dari sini lewat jembatan Leton terus ke Simpang Bingung. Sampai di Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi, belok langsung ke kiri sebelum TPU Kopit, sebelum makam Ustadz Tengku Zulkarnain, ada sebelah kanan pesantren Nurul Azhar. Semua tamu-tamu yang kami bawa ke situ baru lewat gerbangnya, nengok tembok dindingnya, baru nengok gedungnya dari jauh, udah macam menengok kucing Anggora. Ada satu bapak orang kaya belum masuk ke dalam, baru nengok pagarnya, apa kata dia? Aku senang kali nengok pondok ini, ambil tanah saya 2 hektar di sana, dapat lagi. Itulah kampus 2 yang sedang dibangun. Pulang dari sini kamu buat video endorsement. Ada juga jamaah di Pekanbaru nih, begitu menengok kata dia, kuwakafkan tanah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Saking kan semangatnya dia. Macam-macam orang di Pekanbaru. Saya tetap di sini, tidak hijrah ke Makkah, tidak hijrah ke Madinah, tetap kita jaga. Insya Allah Allah menyelamatkan kita dari Dajjal, dari kafir musyrik. Allahumma ansurna alal qaumil kafir. Ada link ceramah UAS, batasan umur anak laki-laki bisa jadi mahram safar bagi ibunya atau anak laki-laki umur 11,5 tahun. Anak laki-laki umur 11 tahun sudah akil balik, asal dia sudah mimpi maka akil balik. Perempuan secara umum 9 tahun sudah, maaf cakap, menstruasi, sudah bisa jadi mahram ibunya safar. Kalau ada link ceramah UAS bantu infokan. Kalau ada, bagi saya sudah tahu admin, ada anak masih 10 tahun lebih pintar dan cerdas dari anak yang sudah balik. Gimana itu? Coba cari infokan linknya, kajian UAS admin, kajian mahram di YouTube. Perempuan musafir untuk haji tanpa mahram, tak ikut suaminya, tak ada ayahnya, tak ada atuknya, tak ada abangnya,
Kata Imam Nawawi boleh. Syarat pertama, perjalanannya aman. Yang kedua, ada perempuan-perempuan yang amanah di situ. Itu maka ibu kalau pergi umroh tak ada mahram tetap boleh. Kenapa? Perjalanannya aman. Beda zaman dulu naik onta dari Makkah ke Madinah, takut perampok di tengah jalan. Mesti ada suami, mesti ada abang, adik, ayah, pakcik, atuk. Kalau tak ada, siapa yang menolong dia? Dia mau pergi ke toilet, ke balik-balik bukit, siapa yang menemani? Zaman sekarang ada security, ada polisi, aman, tidak ada fitnah. Tapi perempuan-perempuan yang bekerja di kantor, jaga kehormatan suami. Ustadz Somad, istri saya ini dilarikan kepala dinas. Kenapa bisa begitu, Pak? Mereka keluar kota, saya yang mengantar ke airport. Saya bilang sama Pak Kepala Dinas nih, ku titipkan istriku ya Pak. Betul-betul dijaganya Pak Ustadz. Kenapa kau latah? Kalaupun terpaksa ibu harus keluar kota, jangan dengan laki-laki yang tak mahram. Perempuan bekerja, masuk kantor berangkat jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, pulang jam 4 sore, sampai rumah jam 5, macet sampai jam 6, azan maghrib, sholat isya, makan. Sama suaminya cuma 3 jam, 9, 10, 11. Sama laki sendiri 3 jam, sama laki orang 10 jam. Akhirnya apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Berawal dari tukaran nomor, merasa nyaman, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi kalau ditegur Ustadz, kenapa kau berdua-duaan makan siang berjalan? Udah macam abang saya, udah macam pakcik saya, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Saya seorang wanita pekerja, umur saya 40 tahun. Dulu pernah terpikir untuk menikah sambil kerja. Karena saya lebih mendulukan karir, maka saya undurkan tidak menikah. Karir dulu baru nikah. Sampai keluarga banyak yang membuli saya. Namun sampai sekarang kecil rasanya hati untuk menikah. Pertanyaan saya, apa saya berdosa atau apa solusinya? Nikah ini tak usah panjang-panjang pikir. Mau dia mau, kita jadilah itu. Jangan sampai cinta kelapa, kita cinta orang tak apa-apa. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa mukanya beda. Asal mau dia menerima kita, jangan diawali dari pembohongan. Fotonya aja udah bohong, pas diupload rupanya udah 5 kali filter. Setelah berjumpa perempuan inilah masalahnya perempuan ini. Udah diciptakan Allah bagus, alis nih melengkung, diluruskan. Tuhan aja dia nggak percaya, apalagi kamu. Tidak, ibu-ibu di sini baik semua. Jangan pula tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Nah, jadi jangan kalian tunda-tunda. Perempuan ini begini, dia masuk kantor jam 8, ya kan? Nunggu busway di jalan. Keluar dia dari rumah jam 7. Pas jam 7 lewat busway. Pas lewat, penuh kali busway-nya, nantilah. Dah 7.15 lewat taksi. Alah, tak pakai AC pula, nanti berkeringat. Ayo dah. 7.30 lewat busway lagi. Gak ada tempat duduk berdiri, enggak lah. 7.45 lewat ojek. Daripada terlambat, ini pun jadilah. Paham kan? Jadi nanti kalau nampak ada wanita karir, orang kaya, jabatannya tinggi, dapat lakinya biasa-biasa, itu 7.45.
Jangan banyak pilih. Pilih-pilih tubuh, terpilih bongkolnya. Terlambat ketawa ibu. Jadi kan dia 745. Jadi perempuan, kalian macam bunga. Jangan sakit hati adik-adikku. Perempuan ini macam bunga. Bunga ini tabiatnya macam mana? Kuntum, mekar, kembang, harum, layu. Perempuan puncak cantiknya 25, habis itu dia layu. Beda sama laki-laki. Kami ini puncak kuntumnya itu 40. Saya ini sedang puncak-puncaknya nih sekarang. Makanya kalian jangan pilih-pilih. Nantilah karir dululah, S2 dululah, S3 dululah. Pala selesai ditengok muka, turun. Akhirnya kemana? Akhirnya pergi ke klinik kecantikan. Suntik ini naik, suntik ini naik, suntik ini naik, suntik ini naik. 2 bulan turun balik. Asal mau dia nikah udah. Apalagi yang mau dicari hidup ini? Sesudah nikah, mau dia menerima kita apa adanya, susah senang bersama. Bang, aku cuman minta kau mendampingi aku sampai kematian tiba. Setelah itu kita berjumpa di surga Jannatul Firdaus. So sweet adinda. Aku nih bang S2 S3, anak orang kaya, duitku banyak. Jangankan gajiku, nyawa aku kasihkan ke abang, ambil. Tapi kalau kau macam-macam, satu kesalahanku dalam hidup nih bang, apa dia? Mencintai. Entah kenapa kita kalau di masjid BTP ini agak romantis saja bawah. Saya ada niat poligami. Bukan ku buat-buat, tapi takut sama istri. Apa hukumnya takut sama istri Pak Ustaz? Orang yang takut sama istri sampai bercakap pun tak berani. Jadi kawan saya bertamulah ke rumah. Kawan-kawan kami juga bertamu, mohon maaf ya, mohon maaf. Dinaikkan ya kakinya begini. Waktu di rumah kawan itu dinaikin. Biasalah kita berkawan kan. Naikin. Yang kalian foto ya. Naikin. Langsung datang kawan dia bilang, turunkan kaki kau, turun. Takut nampak bininya. Takut nampak bini, tak boleh tamu itu menaikkan kaki ke atas. Laki-laki yang terlalu takut sama bini itu nanti kalau meninggal dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, udah azab kali. Ku tengok lepas kali ketawa mereka, macam ada sesuatu yang terlampaskan. Ibu jangan khawatir suami ibu nikah lagi, tidak akan. Kenapa? Karena di Indonesia ada hukum laki-laki tidak bisa menikah sebelum ada surat yang ditandatangani materi 6.000 yang sekarang sudah naik jadi materi 10.000. Makanya ibu sebelum tidur itu pastikan di dekat tempat tidur itu tak ada materi. Karena banyak orang saya tengok beberapa perempuan pas foto dibuatnya materi di sini. Bahaya itu. Materi sama pulpen sama kertas jangan sampai ada. Takutnya ditandatanganinya. Kemudian surat yang sudah ditandatangani itu dibawa ke pengadilan agama, hakim bertanya, benarkah ini surat pernyataan ibu siap suami menikah lagi? Benar Pak Hakim. Tanda tangan ibu? Iya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan penuh kesadaran. Putuskan dari Pak Hakim, aku udah silap, aku nanti lama-lama. Jadi ibu jangan takut, bapak tidak akan, udah terkunci dia oleh hukum namanya kompilasi hukum Islam Indonesia.
Ikut ceritakan biar supaya tak naik asam lambung. Gimana Bu? Udah tenang ya? Baru agak tenang orang itu tengok. Tidak, tadi agak cemas. Bagaimana kita menyikapi paham Wahabi yang sangat meresahkan jamaah masjid? Spesialis Wahabi ini Ustaz Alno, tonton aja channel dia. Persimpangan kita yang tak bisa ketemu, tak ada titik temu itu 3. Yang pertama masalah bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, 1 Muharram bid'ah, kunut subuh bid'ah, salaman selesai sholat bid'ah, zikir bersama bid'ah, mengangkat tangan mengusap muka bid'ah. Ketika kau katakan saudaramu bid'ah, maka kau sama dengan mengatakan dolalah finnar, kau pelaku bid'ah, kau sesat, kau masuk neraka. Itu satu simpang yang kita tak bisa berjumpa. Yang kedua, masalah tawassul. Saya kalau berdoa tawassul saya 10. Atawassalu ilaika bihaqqi nabika Muhammad SAW wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad, berkat wali-wali. Bagi mereka orang yang bertawassul itu musyrik. Jadi mereka menengok saya ini musyrik. Itu mereka tak mau datang ke pengajian saya. Karena dibilangnya somat itu uas, Ustadz ahli subuh. Yang ketiga, saya kalau jumpa ayat mutasyabihat, yadullah, tangan Tuhan, itu mesti ditakwil menurut Imam Asy'ari. Yauma yukshafu an saqin, betis Tuhan. Tuhan tidak pakai tangan, tidak pakai betis. Tuhan itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un, wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil. Sedangkan mereka mengatakan Tuhan bermuka, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan turun malam-malam naik lagi ke atas. Kata mereka siapa yang mentakwil kafir. Jadi saya ini di mata mereka pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jadi macam mana cara melawannya? Panggil ustadz pakar-pakar yang alim. Ustadz Al-Nob ini termasuk spesialis bidang itu. Apa yang mereka permasalahkan, kaji. Ustadz, ini masalah salam selesai sholat. Nanti Ustadz Al-Nob akan menjelaskan. Menurut Imam Nawawi, kalau tadi sebelum ke masjid nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Kalau tadi di luar sudah salaman, selesai sholat salaman, maka mubah. Itu Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim. Jadi jamaah ini dicerdaskan dengan ilmu. Adapun kegiatan maulid buat terus. Masjid kita ini masih ada maulid, buat terus. Jadi kalau mereka membid'ahkan, bid'ah, buat terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Kuncinya 2 aja. Kalau capek kita, menang dia. Capek dia, menang kita. Makanya kami sama Ustaz Al-Nob, kami buat sama Habib maulid arba'in, 40 malam maulid kami gas. Bid'ah katanya, Maulaya salli wa sallim. Akhirnya capek kami, capek-capekan aja. 40 hari maulid. Ada yang lebih hebat lagi maulid, Aceh. Saya tanya orang di Aceh, berapa hari kalian maulid di sini? 9 hari, 90 hari Pak Ustaz. Di Aceh maulid 3 bulan. 1 hari itu 3 kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Oh, itulah orang Aceh. Mana mempan Wahabi di Aceh? Capek dia. Bid tak sampai bid kan tak jadi. Tak sampai ke ujung. Ini orang Aceh. Semua yang terjadi di dunia ini karena kehendak Allah. Iyalah. Ada rupanya yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah. Wala tataharraku dzarratu illa biiznillah. Sebiji sawi pun tak bergerak kalau tidak atas izin Allah. Saya menggerakkan tangan saya mendekatkan gelas ke dekat karena puasa. Gara-gara inilah nanti orang banyak sesat. Pulang mahasiswa dari Pekanbaru ke rumah, hamil gara-gara pacaran. Pas ditanya, kenapa kau bunting? Ini kehendak Allah.
Pulang anak semester 14 tak lulus-lulus. Berapa IP kau? 2,5. Kok lama kali kuliah? Ini kehendak Allah ya. Semua terjadi kehendak Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Tapi ada yang Allah ridho dan ada yang Allah murka. Jelas? Ini kalau tak masak tauhidnya begini bisa syirik. Kalau kau katakan itu perbuatan engkau, lalu apa makna la haula wala quwata illa billah? Tapi ada Allah ridho, ada Allah mungkar. Ini air zam-zam, ini khamar. Allah kasih mata, tengok baik-baik. Ini khamar, ini zam-zam. Dengar baik-baik. Apa kata Ustaz? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauh. Tengok baik, dengar baik, pikir baik, jauh. Dengan penuh kesadaran minum khamar. Ditanya, kenapa kau minum khamar? Tak bergerak botol kalau tidak atas izin Allah. Apa cocoknya? Pukulkan botol itu ke kepala dia. Pang. Habis itu ditanya, kenapa kau pukul aku? Ini pun atas izin Allah. Jelas? Ada yang Allah ridho, ada yang Allah murka. Inna sam'a, kau ku kasih kuping, telingo, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Pakailah untuk mencari ridha Allah. Jangan minta surga, karena kalau minta surga cuma dapat surga, tapi kalau minta ridha Allah semua dapat. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha. Semua bilang amin. Ada satu ibu diam aja. Pas ditanya, ibu kok diam? Aku udah dapat ridha. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Apakah perbuatan dosa juga adalah takdir kehendak Allah? Ada hukum sebab akibat, ada takdir Allah. Kecicilan, tinggalkan kunci motor di motor, gasnya hidup berbunyi di depan toko, masuk ke dalam, pulang hilang. Itu hukum sebab akibat. Ambil pisau potongkan gelar, sebab akibat. Dikunci stangnya, dikunci rantainya gembok, belikan rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Keluar dari masjid sama pinangnya digergaji orang tuh. Kan udah cukup usaha ini kan, barulah kau katakan ini takdir Allah. Anak ini dijaga, dipelihara, terjadi juga yang terjadi. Maaf cakap, anak-anak gadis yang diperkosa di Bosnia oleh tentara Serbia, Slobodan Milosevic laknatullah alaihim ajma'in, itu takdir. Tapi anak kita kuliahkan ke kota, kita belikan rumah, kita kasih mobil, kita kasih kunci, kita biarkan pacaran, setelah dia hamil kita bilang itu takdir. Itu kejahatan. Maka tinggalkan di situ orang yang mengawal. Kalau takut-takut khawatir, tak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Bandung, cukup di Pekanbaru biar bisa ditengok pakcik, nenek, mama, datuk semuanya. Kenapa? Karena ada usaha dan ikhtiar. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, lahir di Riau, menjadi orang Melayu, menjadi orang Bugis, menjadi orang Mandailing, menjadi orang Cina, menjadi orang Keling. Itu takdir yang tak bisa ditolak. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Karena dulu tidak ada malaikat ngasih dia multiple choice. Kau mau jadi orang apa? Arab, Batak, Cina. Tak ada. Tak boleh kita ejek. Tapi masalah baik dan buruk Allah kasih kita pilihan. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Apa kata orang tua-tua kita? Tepuk dada tanya selera, itu ikut hawa nafsu. Tepuk dada tanya iman. Subuh ini kita dengan segenap kemampuan, setel jam 4 bangun, mandi bersih, datang ke masjid. Kita pilihan, mau tidur sampai jam 8 bisa. Semuanya terjadi atas kuasa Allah. Tapi ada Allah ridho, ada Allah murka.
Apa dalil mencuci tapak kaki ibu dan meminum airnya? Ya Rasulullah, aku mau ikut perang, karena kalau aku mati perang aku masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, mak kau masih hidup? Kata dia, ada di rumah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau dapat surga. Maksud Nabi mengurus tapak kakinya itu maksudnya kata-kata kiasan. Urus tapak kakinya maksudnya kasih dia belanja, kasih dia makan, senangkan hatinya. Banyak orang sekarang pas mau tes P3K diminumnya air mak. Pas sudah menang, duit gajinya dikasihnya ke bininya. Emaknya seperak pun tak dapat. Ini terjebak pada ritual. Maksud kau urus tapak kakinya, kau muliakan dia, kau menangkan hatinya. Adapun meminum air tapak kaki, saya tak pernah saya minum air tapak kaki mak saya, tapi saya senangkan hatinya. Saya buatkan yayasan pendidikan sampai sekarang, sejak dia meninggal 2019 18 Maret sampai sekarang 4 tahun tak putus 300 paket tiap bulan. Satu paket isinya beras 10 kilo, minyak sekilo, gula sekilo, sarden, roti, susu saset, karena itu makanan dia dulu untuk sedekah dia. 4 tahun tak putus. Ini ada orang minum air kaki mak sekali pun tak pernah sedekah. Apa itu? Terjebak pada ritual. Nah, jadi tidak disuruh Nabi Muhammad SAW kalau mau urus dia sebaik-baiknya. Ini pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, belikan kain, senangkan hatinya. Jangan sampai pulang tak membuat apa-apa. Apa hukum zakat profesi yang dipotong langsung oleh manajemen tempat kita kerja? 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta 250.000. Apakah gaji saja atau semua? Gabungkan semua, uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, SPPD, keluar kota, uang tunjangan, uang senyum. Ada kantor tuh senyum sedikit keluar duit. Keluarkan 2,5%. Lalu pegawai DM atas mau supaya tertib zakat, potong atas. Potong atas, bagus. Bupati, wali kota, general manager, perusahaan, direktur, supaya selamat jamaah ini tidak makan haram. Makan haram gara-gara makan zakat, potong atas 2,5%. Tapi Pak Ustadz, kalau potong atas, kami kan berzakat juga kepada tetangga kami, keluarga kami. Gimana caranya? Tulis nama-nama keluarga itu, bawa ke ketua, ke pejabat, ke Basnas, bilang sama dia, saya ada tanggungan nih, kalian kalau mau potong gaji saya ini mesti dapat juga. Karena waktu saya sosialisasi di Kabupaten Kampar, ada satu pegawai bilang, saya nggak mau bayar, karena kalau saya bayar, siapa yang nanti yang dapat? Tetangga saya, keluarga saya. Lalu datang Pak Ketua Basnas nanya, berapa kau kasih tetanggamu itu? Sebulan saya kasih 100.000, serahkan ke kami, saya kasih 500. Nah, iyalah Pak, kata dia. Nah, jadi lapor ke Basnas. UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Jadi PTPN 4 buka UPZ, datangi Ustadz yang ada di Basnas Provinsi, buka unit, nanti kumpulkan, serahkan ke Basnas, nanti Basnas akan membalikkan lagi sesuai keperluan. Nah, jadi bahwa kita di PTPN ini ada keluarga, ada jiran, ada kawan, ada sahabat, di data sekian orang, nanti duit yang balik itu bisa lebih besar daripada yang diserahkan ke sana. Kenapa? Karena di Basnas Provinsi itu, di Basnas Kabupaten dikumpulkan semua dari personal, perusahaan, BUMD, PT, kumpulkan semua, baru disebarkan lagi. Karena zakat ini kalau sendiri-sendiri macam satu batang lidi, tapi kalau banyak dia macam satu sapu lidi. Satu batang lidi apa yang bisa dibuat? Membuang botol patah. Tapi kalau sapu lidi, mencuri mati, pukul pakai sapu lidi. Terakhir kertas. Apa nih Ustaz? Oh, dibalik. Untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat, apa syaratnya Pak Ustaz? Man sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah.
Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Datang ke masjid, ikut sama imam sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai salam, maka dapat 27 derajat. Istiqomah selama setahun berarti dapat tambahan umur 27 tahun. Hitungnya jangan satu sholat. Istiqomah sholat berjamaah di PTPN 4 ini selama 1 tahun berarti bertambah pahalanya 27 tahun. Jadi kalau ada yang istiqomah di sini 10 tahun, berarti umurnya bertambah 270 tahun. Inilah yang menjawab kenapa umur kita pendek, sedangkan umur umat Nabi sebelumnya panjang. Umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, bayangkan berapa kali ikut pilkada itu. Apakah umur kita bisa melewati itu? Bisa. Dengan cara apa? Kelipatan-kelipatan amal. Nah, itu makanya kalau mau istiqomah, apa bisa orang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun? Saya pergi ke Palembang, meresmikan masjid, datang Habib Mahdi, Ustaz Somad, tengok itu, ya, itu bapak itu tak tinggal sholat berjamaah 40 tahun, 270, kalah umur umat Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan umur kita pendek, amal kita pendek, tidak. Amal kita lebih banyak daripada amal umat Nabi sebelumnya, karena kelipatan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah subuh ini, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisun hasan. Nah, maka kita sholat sunat isyraq, usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik, nauzubillah. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz, ya, ayat yang lama itu juga lah, qul huwallahu, apa lagi? Macam hafal Quran aja, macam Ustaz Azhar Dharma. Bisa wadduha, tak bisa kulhu. Kulhu habis itu falak. Saya Pak Ustaz kulhu itu cuma bisa kulhu pertama, kulhu juga kedua. Boleh membaca ayat itu sunnah. Habis itu berdoa kepada Allah, minta rezeki, minta keluarga sakinah, minta saya nih Pak Ustaz tolong doakan Pak Ustaz. Mau minta apa? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Umur berapa? Udah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum berbini. Berbini dulu baru minta punya anak. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala mumtahinan illa najahtah, yang ujian luluskan dengan nilai terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wala aziban illa zawwajatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum ada anak keturunan berikan keturunan yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina. Selamatkan kami, keluarga kami, diri kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, LGBT, perbuatan zina, perbuatan keji dan mungkar. Waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana engkau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.